Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini pada sesi yang namanya ngobas, ngobrol santai. Ini gua udah kedatangan tamu spesial nih. Ini salah satu mentor gua nih. Salah satu mentor gua, salah satu inspirasi gua dan teman gua juga nih. Bang Iki, ada Bang Iki. Udah menyambung Bang Iki? Sudah. Ya, Bang Anggi. Oke, udah sambung ya. Sudah. Gimana nih keadaannya nih? Di rumah aja, Bang? Ya, Lagi di mana? alhamdulillah hari ini saya mengisolasi diri di pondok ya. Karena Masya kemarin sudah Allah. 14 hari di rumah ya bisa dibilang ya bete juga sih gue ya kan. Akhirnya di rumah akhirnya ya mau nggak mau gue supaya lebih bermanfaat lagi eh nuntut ilmu lah, cari ilmu lagi ya kan. Tapi langsung ketemu dengan gurunya. Insyaallah. Mantap nih. Kalau lu Ini gimana, emang. Bang? Gua di kantor, Masya Allah. kantor aja sekalian kan kantor juga tempat peristirahatan juga di sini. Jadi di Alhamdulillah. kantor doang, isolasi di sini, nggak bisa Hmm. kemana-mana. Dan juga ini udah mulai PSBB, jadi ketat banget gitu. Dan nggak bisa pulang tentunya. Ya Yang penting nikmatin aja. sehat-sehat ya Bang ya. Ada, alhamdulillah, semoga terus sehat. Alhamdulillah sehat. Amin. Langsung aja nih, gue mau ada pertanyaan Boleh supaya boleh Bang. teman-teman juga pada tahu nih. Sebelumnya Ah, Bang Iki ini aktivitasnya apa sih Oke. saat Eh, ini? oke baik. Terima kasih Bang Anggi. Alhamdulillah perkenalkan nama saya Iki. Saya dari Jakarta Barat. Alhamdulillah latar belakang saya, aktivitas saya eh, yang terutama adalah ngurus agama Allah ya kan. Terus menuntut Allah. ilmu jadi santri lah gitu kan. Tapi aktivitas sampingan saya adalah di bisnis developer, ya jual landed lah gitu kan. Sambil jual beli mobil bekas juga gitu Bang. Gitu. Sampingannya developer ya Bang? Sampingan ya betul Bang. Siap, Di siap, siap, kerjaan siap. utamanya santri Bang. Oh mantep nih. Saya belum bisa nih kayak gitu. Ya, Doain ya. gampang lah. Karena kebanyakan kan sampingannya itu ngurus malah ya jadi kayak apa ya santri itu jadi sampingan jadi usaha Hmm. sebenarnya ya kayak developer kayak marketing atau apa gitu jadi sampingannya ya malah ke agama Allah nih abang malah nih salah satu yang beda gitu. Ya, gimana Bang? Alhamdulillah ya. Siap. Terus nih saya pengen gali lebih dalam lagi nih. Oke. Katanya nih abang dulunya pernah jatuh juga nih. Boleh diceritain Hmm. nggak pengalaman ketika jatuh itu dan bagaimana bisa mengatasi kejatuhan itu? Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini saya mau hadis bin Ni'mah aja ya. Jadi dulu Ah, di tahun 2016 itu ya 16 saya sedang berbisnis lah ya. Sedang menjalani proses bisnis. Kemudian karena saya terlalu rakus lah gitu loh. Setiap ada peluang saya sikat, ada peluang saya sikat gitu kan. Dan saya tidak melihat rambu-rambunya gitu loh. Harusnya adalah saya sadar betul, saya emang tipikal orang yang langsung action gitu ya Bang ya. Tapi karena tidak didasari dengan ilmu yang cukup, nah makanya terpentok lah gitu loh, bisa dibilang seperti itu Bang. Dan akhirnya ya makanya kan banyak guru-guru bilang al ilmu qoblal amal gitu kan, berilmu dulu baru beramal. Nah, itulah yang kesalahan saya gitu ya. Jadi ketika kita waktu itu saya memulai bisnis itu
tanpa ilmu, maksudnya kurang ilmu gitu loh. Dan ya akhirnya itu jadi pelajaran juga gitu kan. Dan banyak juga dari teman-teman yang seperti itu kan, action dulu dan terpentok terakhir. Tapi enggak masalah lah. Karena sejatinya adalah semua ya karena Allah yang menggerakkan begitu loh. Nah, semua atas izin Iya. Allah lah gitu kan. Jadi tetap harus kita syukuri. Nah, kemudian setelah itu terlilit utang, ya kan. Jadi bisnis, setiap ada peluang bisnis saya langsung sikat, saya ambil tuh kontrak semua ya kan. Kemudian modalnya dari hasil utang. Nah, itulah awal kesalahannya seperti itu gitu kan. Dan dari izin Allah berjalan ya kan. Nah, itu tadi yang bahaya itu adalah ketika pengusaha mulai bisnis dengan utang. Itu sangat berbahaya gitu. Karena tabiat buruk berutang itu bisa kecanduan gitu loh, Bang. Nah, bahaya ketika kita sudah mulai bisnis dengan utang, ya sudahlah, apa aja solusinya, setiap ada masalah pasti solusinya dengan utang. Itu udah salah gitu kan. Gitu. Jadi saran saya sih jangan coba-coba untuk berutang, apalagi kalau sudah utang itu pasti takutnya gitu kan ada ya begitulah yang sudah Allah larang gitu. Gitu jadi, Bang. Iya. Dan saya pernah dengar kalau sampai punya eh, boleh di-share kali ya, sampai Apa? punya hutang berapa ratus apa berapa berapa bang? Nggak banyak sih, cuma Nggak banyak. 1,2 1,2 apa tuh? 1,2 ember, Wah, dikit lah ya oh, kan, cuma 1,2 cuma Bang, satu nggak ya. banyak. Iya. Ketika itu tuh, ketika Hmm. awal-awal saya ingin ngorek dikit. Karena Oke. kalau saya jujur saya belum pernah mengalami situasi yang sedemikian rupa, fase istilahnya fase kehidupan sedemikian rupa. Tapi ketika abang mengalami hal semacam itu, kejatuhan seperti itu, apa yang istilahnya stres nggak sih gitu? Awalnya stres nggak? Terus Hmm. titik baliknya itu kok titik baliknya itu apa gitu? Oke. Ya, semua ketika orang terpentok ya Bang ya, terpentok dan udah nggak bisa apa-apa lagi ya gue stres banget sebenarnya. Gue bingung tuh nyari solusi. Bahkan ini cerita gue ya, hampir gue dulu hampir mau musrik lah gitu loh. Saking pusing nih harus bagaimana gitu kan. Nah, itulah tadi. Nah, kemudian titik baliknya itu adalah ketika saya sudah silaturahmi kemana-mana ya kan, mencari solusi sebenarnya. Ternyata solusinya itu ada di dekat kita sebenarnya, ya kan. Gitu. Nah, akhirnya saya ketemu salah seorang guru, guru saya namanya Ustaz Lukman. Alhamdulillah atas izin Allah, kata beliau, solusinya itu ada di dekat kamu, Ki, katanya dia bilang gitu kan. Apa Ustaz? Saya bilang gitu kan. Kalau dari dekat kenapa nggak tolong? Saya dari dulu kan begitu. Beliau bilang apa? Illa mantaba. Tobat dia bilang. Udah tobat lah. Nanti biar Allah yang beresin. Kalau emang antum yang beresin nggak akan bisa. Antum kan cuma hamba. Ya, begitu. Makanya dari situ ya sudahlah saya tobat seminggu 2 minggu masih juga belum beres-beres ya kan. Saya datang lagi ke Ustaz Lukman, Ustaz gimana nih? Saya bilang, ya antum maksiat bertahun-tahun pengen beres 2 minggu. Mimpilah dia bilang begitu kan. Oh ya sudahlah saya bilang gitu kan terus aja lah tobat. Alhamdulillah qadarullah ya hanya 6 bulan. Titik baliknya itu apakah langsung eh, bisa dibilang langsung terselesaikan atau gimana nih tahap-tahapannya gitu? Kayak Oke. lebih Ya, dalam lagi gitu. betul betul. Oke. Sekaligus Baik. gini Jadi nih, gimana? sekaligus kasih tips buat Hmm? kita yang mungkin saat ini yang dengar ini lagi dalam kondisi jatuh, gimana tipsnya supaya lepas atau bisa survive dari kondisi tersebut. Monggo. Oke, baik Bang Ji, terima kasih. Jadi gini, semua itu nggak ada yang instan ya.
Kita harus Proses. sepakati dulu semua itu nggak ada yang instan. Misalkan emang ada orang yang bilang, wah ini gampang caranya begini-gini beres. Nah itu Allah alam ya kan. Tapi yang aneh alamin semuanya berproses. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini, semua ada proses ya kan. Nah, jadi prosesnya itu adalah selama 6 bulan itu ketika kita sudah bertobat ya kan, illa man taba. Ketika kita sudah bertobat, itu bukan makin beres cuy. Makin Oh, parah tuh ujian gitu loh. us. Nah, jadi disitulah mungkin Allah sedang mencoba nih. Lu tobat datang ke gua nih benar-benar apa karena cuma ada butuhnya kan begitu. Ya kan dicoba lagi. Nah, kalau ketika kita dicoba oleh Allah makin apa akhirnya nggak yakin, nggak iman, ya sudahlah gitu kan. Nah, makanya ketika waktu itu gua alamin ketika gua bertobat dan makin tambah parah ini ujian, ya terus makin kencang lagi tobatnya gitu loh. Jadi tiap hari ya terus istighfar, minta ampun gitu kan. Padahal apa namanya, setiap hari kita udah minta ampun ya. Tapi tetap di hati tuh setan itu ngegoda gini loh, Bang. Kan lu udah tobat, udah Allah terima gitu kan di hati kan. Ya sudahlah, nggak usah tobat lagi. Kan begitu kan, setan tuh begitu. Tapi tetap kata Sulaiman, ya udah terus tobat kencengin lagi. Akhirnya setelah itu dijalani selama 6 bulan, pas ke-5 bulan saya ketemu lagi, kata ustadz, dia bilang, "Illa man taba wa amana." Kemudian itu tadi kan, ketika tobat, ente harus beriman. Yakinlah sama Allah. Allah yang Maha Kaya. Allah akan beresin semuanya. Gitu kan. Wa amila amalan soleh. Dan melakukan amal soleh. Nah, jadi setelah tobat, beres, kasih kontribusi apa sih ente untuk Allah gitu kan. Supaya Allah tolong nih, kita harus ngelakuin apa gitu kan. Wa amana wa amila amalan soleh. Yaitu adalah beramal soleh. Dengan cara apa? Dengan cara kita dulu berbisnis niatnya untuk apa? Untuk memperkaya diri pribadi, ya kan? Karena dulu saya berbisnis niatnya gue pengen kaya, gue pengen memperkaya keluarga gue ya kan. Nah itu egoisan kata Allah enak aja loh ya kan. Lu yang nyiptain gue, yang ngasih rezeki gue, lu pengen kayak sendiri enak kaya gue ambil semua kata Allah kan begitu. Makanya kita ini ketika mau bisnis tujuannya untuk apa? Yaitu tadi wa amana wa amila amalan soleh. Untuk beramal soleh, sedekah. Jadi gini, kita ini berbisnis niatnya untuk ibadah kepada Allah. Niatnya untuk membesarkan agama Allah, ya kan? Kita beli mobil untuk Allah, kita bangun rumah untuk Allah, kita bangun bisnis untuk Allah. Maksudnya kok untuk Allah sih kan Allah kaya, ngapain dikasih kan gitu. Maksud untuk Allah di sini adalah sedekah. Ya kan dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ila jalin qorib fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Ya kan? Jadi intinya gini artinya, ketika orang sudah wafat itu mereka pada menyesal. Menyesalnya apa? Dia bilang gini ke Allah, "Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja, nggak sedetik semasa aja." Allah mau ngapain ente minta hidupin? Dia bilang cuma, "Fa asaddaqo wa aku minas sholihin." Saya mau sedekahin semua harta saya. Karena itu tadi, sedekah itu Masya Allah luar biasa manfaatnya. Bisa sehat, Allah jaga ya kan, bisa meringankan ya kan, siksa kubur, nah itulah macam-macam luar biasa. Di Al-Qur'an sudah jelas. Jadi solusinya sih sebenarnya ketika lu lagi terpuruk ya kan, hancur, bisnis parah lah pokoknya. Jadi bukan cari solusi lu harus scale up atau apalah gitu kan. Yang dicari itu sekarang adalah bukan, mohon maaf, bukan mentor bisnis kalau menurut gua. Ketika lu lagi terpuruk. Apa yang dicari? Cari Allah. Wah, gimana cari Allah? Kan kita mah orang bodoh lah ya kan. Dekatlah dengan para ulama. Ya kan, minta nasihat, ngaji, nah itulah gitu. Jadi kita dekat dengan Allah wasilahnya dengan dekat dengan ulama. Nah, minta bimbingan gitu loh. Kayak kita punya bisnis kan kita butuh mentor nih, ya kan? Nah, oke, lu belajar bisnis nggak apa-apa, itu syariatnya gitu. Tapi hakikatnya lu harus dekat dengan Allah, dengan harus punya mentor juga. Itulah para ulama gitu. Supaya beliau yang menuntun kita kepada Allah gitu kan. Gitu jadi gitu Bang. Insya Allah lah. Masya Allah, mantep nih. Oke. Sebenarnya polanya simpel sih Bang.
gitu kan. Cuma karena banyak mentor yang bikin sulit aja gitu loh, bikin ininya sulit gitu. Kalau gue mah bongkar Maksudnya apa gimana adanya tuh aja nih. masih sulitnya? Ya jadi gini loh, banyak mentor nih kan, ketika bisnis lagi turun ya kan, terus utang juga banyak ya kan, akhirnya mentor itu dibikin copywriting-nya tuh sulit banget untuk menghadapi itu gitu kan, cari solusinya gitu loh. Tujuannya supaya apa ya? Supaya audiens ini berani bayar mahal gitu loh, ya kan? Padahal solusinya gratis cuy, ada di Al-Quran. Lu lagi mau jual-jual Al-Quran, bahaya lah kan gitu. Kalau gue langsung bongkar aja ini mah, udahlah ya. Karena gue juga dulu sama kan korban nih, dapat ilmu ini harus bayar belasan juta. Ternyata ilmunya di Al-Quran. Tapi enggak apa-apa lah ya. Yang penting orang-orang yang belum tahu ilmunya bisa dapat ilmunya secara gratis lah. Bisa dijelaskan lagi, Bang, apa tahap-tahapannya gitu? Pertama Oke, tadi kayak obat, terus apa lagi gitu, biar oke, rangkum dari keseluruhan lah. oke. Jadi gini, ketika abang kakak ini terpentok ya di dalam satu masalah ataupun banyak sekali problem dalam hidupnya, sebenarnya kuncinya mudah gitu kan. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, saya lupa deh suratnya apa, pokoknya ya isinya begini, illa man taba wa amana wa amila amalan soleh. Jadi illa man taba, hanya orang-orang yang bertobat. Kata Allah, taubatlah, minta ampun kepadaku. Kata Allah kan begitu. Tobat itu adalah kita bersungguh-sungguh tidak akan ngulangi lagi, ya kan? Tobat bersungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah, bahwa kita harus sadar bahwa kita ini hamba Allah. Jadi jangan, wah gue ini hebat, gue ini jago, bisa apalah. Sebenarnya kita ini hamba. Karena Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kan subhanalladzi asra bi'abdihi, ya kan? Bi'abdihi itu abdu gitu kan, hamba, bukan birosuli, bukan. Jadi hamba gitu loh. Makanya ya itu tadi, kita bertobat, kita mengakui bahwa saya ini hambamu ya Allah gitu kan. Nggak berdaya, nggak bisa apa-apa tanpa izinmu, kan begitu. Kemudian setelah bertobat, wa amanah, beriman. Maksudnya beriman gimana? Nah, beriman di sini adalah kita yakin bahwa Allah itu Maha Kaya, Maha Pengampun, ya kan? Maha mengabulkan segala hajat-hajatnya, kan begitu. Jadi kita harus beriman. Setelah beriman, baru wa amana wa amila amalan soleh. Apa itu wa amana wa amila amalan soleh? Itu adalah melakukan amal soleh. Amal solehnya seperti apa? Banyak sekali. Bantu orang, bangun masjid, bangun pondok pesantren, permudah urusan orang, ya kan? Nah, itulah sama amal soleh. Jadi, eh, mindset berbisnis adalah selain mindsetnya harus mindset kaya, yang pertama adalah kita harus bermindset kita berbisnis untuk Allah. Maksudnya untuk Allah gimana? Dari sebagian keuntungan bisnis kita itu untuk membesarkan agama Allah, bangun pondok pesantren, bangun masjid, kasih makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, ya kan? Sudah jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardi anak yatim, ya kan? Nah, itu. Ayat ketiga adalah wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Jelas, amal soleh itu pelakonnya banyak sekali. Cuma intinya kita mau nggak sih ngelakuin itu, ya kan? Karena rumus kaya adalah giving and forget, kalau kata guru saya. Jadi setelah kita ngasih, udah lupain gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya ketika orang bersedekah, ketika orang ngasih, ketika orang bantu orang itu kita jadi miskin, nggak ada. Yang ada kita makin berlimpah ruah gitu. Nah itu. Jadi diniatkan ketika kita beli rumah untuk Allah, beli mobil untuk Allah. Maksudnya gimana ya? Untuk ibadah kepada Allah. Intinya begitu, kurang lebih. Gitu Bang. Siap.
Nah, setelah melaksanakan hal-hal yang eh, dijelaskan Abang tadi ini, Hmm. menurut pengalaman Abang sendiri, bagaimana setelah melakukannya? Apakah ada perubahan-perubahan terus terkait tadi ya utang tadi bagaimana perubahan-perubahan apa aja yang telah terjadi setelah melakukan apa yang Abang sebutkan tadi? Oke. Jadi setelah proses itu ya kan, yang pertama dari taubat, beriman, beramal soleh ya kan, itu nggak langsung Allah kasih. Nah, prosesnya itu adalah lebih parah lagi gitu loh. Pokoknya dihinakan ya kan, pokoknya nggak ada apa-apanya lah gitu loh. Ketika Allah buka aib kita tuh Masya Allah. Karena kita ini bukan apa-apa gitu loh. Tapi kita harus bersyukur, ya kan? Baru dihinakan orang nggak sampai satu kecamatan gitu kan. Dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah kasih. Gitu loh. Kan banyak orang sudah ngeluh kan, ya Allah, ini saya udah dihinain atau gimana gitu kan. Kata Allah kan, saya udah ngasih nikmat banyak. Kenapa nggak bersyukur gitu loh? Ya udah syukurin aja. Terima aja udah telan aja gitu kan. Nah, setelah dari itu terus aja istiqomah. Jujur, saya juga beratnya itu adalah istiqomah gitu loh. Mempertahankan itu berat banget. Ada aja godaannya. Karena apa? Kadang-kadang di hati jujur ada perasaan gini, ana khairum minhu. Wah, itu loh yang bahaya itu. Ya kan karena iblis diusir dari surga kan karena begitu, ana khairum minhu. Aku lebih baik gitu kan. Karena ngerasa kita ini udah tobat, sudah beriman, sudah beramal soleh, padahal belum seberapa dengan kemaksiatan yang sudah beberapa tahun kita lakukan begitu loh. Nah, itu tadi. Dan alhamdulillah berjalannya waktu 6 bulan, Allah bayar cash. Tidak harus kita yang mengeluarkan uang. Tapi Allah menurunkan, ya Allah alam ya, wasilahnya bagaimana, pokoknya cash beres. Gitu. Walaupun memang masih ada ya, sedikit-sedikit lah gitu. Gitu Bang. Halo Bang. Berarti beres semua ya? Alhamdulillah, paling yang receh-receh lah. Oh, siap. Iya, Siap. biasa. Kan kita dulu sering nongkrong ya kan, ngebon, Ya, ya. tarsok-tarsok gitu Bang. Nah, itu kita lagi cari dulu. Siap. Ini kita ngobrolin kondisi saat ini nih. Ini Oke Bang, saat gimana? ini kan kita ngobrol ini tanggal 17 April 2020. Oke. Di mana Jakarta sekarang PSBB. Betul. Lalu saya di Tangsel, Tangerang Selatan, insya Allah besok tanggal 18 mulai PSBB. Oh, Dan baru mulai? ya, baru Oh, Masya mulai Allah. besok. Lalu Oke. eh, Depok, Bekasi udah mulai duluan. Nah, di Iya. masa pandemi ini, Hmm. gimana sih kita sebagai Muslim ini menyikapinya? Oke. Dan eh, dan tentunya kan kalau saya juga bisnis pastinya turun. Nah, dalam menyikapi hal tersebut gimana? Oke. Jadi gini Bang, saya juga sama merasakan ya di saat sekarang ini karena lagi ada wabah ya. Kemarin-kemarin 2 minggu yang lalu saya sempat stres gitu loh. Jadi stres tuh berpikir nih, gua nih kena corona apa enggak gitu kan. Tiap keluar gua takut gitu, ketemu orang takut, salaman pun takut. Dan kemarin ceritanya saya mengunjungi guru saya, silaturahmi ke pondok. Ketika saya enggak salaman, datang enggak salaman. Saya dimarahin sama guru saya bilang, "Sombong amat enggak mau salaman." Saya bilang itu, "Saya menjaga." Dia bilang gitu, "Terus antum takut corona?" Dia bilang begitu. Saya bilang, "Ya enggak sih," saya bilang gitu. Padahal di hati jujur, gue takut, gue bilang gitu kan. Akhirnya karena guru saya tahu lah ya, akhirnya dia bilang gini, "Ente itu jangan takut sama coronanya, tapi ente itu harus takut dengan yang menyebarkan corona." Paham nggak Bang? Kalau corona Gimana, ini gimana, adalah gimana? makhluknya. Corona ini makhluknya. Tapi yang menyebarkan corona kan tahu nggak siapa loh yang menyebarkan corona menurut? Siapa tuh? Allah. Ya, Kalau ya, ya. Allah nggak mengizinkan bahwa corona ini turun,
ya nggak mungkin ada corona gitu loh. Nah, akhirnya ketika gue dikasih ya itu tamparan keras juga sih buat gue ya. Tiba-tiba guru gue bilang gitu, sekarang ente itu nggak boleh takut dengan coronanya, tapi ente yang harus takutin itu adalah yang menyebarkan coronanya. Di pikiran gue kan langsung, wah negara ini nih kan begitu kan. Oh Ternyata iya iya iya. iya, ya kan. Setelah itu ternyata kata guru gue itu dia bilang bukan. Yang menyebarkan corona itu adalah ya Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan ada corona, ya nggak akan ada corona. Nah, makanya itulah tadi, ujian itu adalah ujian keimanan. Ketika kita takut dengan coronanya, ajal jemput, nah itu naudzubillah min dzalik, kalau alam ya, dia khawatirkan suul khotimah gitu. Tapi kalau kita ini misalkan naudzubillah min dzalik ya, kita kena corona tapi kita takut dengan yang menyebarkan corona, insya Allah sahih. Kata guru saya seperti itu. Gitu, Bang. Ya, dalam bisnis juga emang berdampak banget gitu kan ya. Masya Allah. Jadi dari Desember sih sebenarnya udah mulai agak-agak turun gitu kan. Naik sedikit, turunnya kebanyakan gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang ngerasainnya. Sama lah. Sama-sama. Dari, iya, apalagi bisnis kami juga yang di properti ikut lockdown juga, benar-benar lockdown gitu kan. Karena udah ada PSBB kan. Jadi customer juga mau lihat unit udah nggak bisa ya kan. Ya sudah, mau nggak mau saya tutup dulu sementara sampai waktu yang belum ditentukan, ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi alhamdulillah Allah menghadirkan ini ada nih bisnis baru gitu kan. Jadi kemarin itu saya sempat galau kan, jujur hati saya tuh berpikir gini, aduh ini bisnis kan pada stop, pada lockdown ya kan, terus gue makan apa gitu kan. Nah dari situ gue datang lagi kan, biasa kalau kalau kita ini kalau lagi ada masalah ya pasti datang ke guru lah gitu kan. Terus saya diajak oleh guru saya, akhirnya bilang ini, Kia yuk supiri saya. Dia bilang begitu. Akhirnya saya nyupirin dia kan, anterin saya undangan. Saya nyupirin dia di undangan. Akhirnya ketemulah, datanglah ke tempat yang beliau diundang itu kan. Diundang itu datang. Setelah beres, kita pulang. Akhirnya kita pulang. Akhirnya si guru saya ini sama yang ngundang beliau ini, dia bilang ini nanti jangan pulang dulu, bawa ini, bawa apa, oleh-oleh lah gitu kan, makanan gitu kan. Terus dia bilang, udahlah nggak usah. Akhirnya saya suruh jalan aja itu sama guru saya. Udah jalan aja, nggak usah biarin. Padahal kita ini disuruh nunggu, lagi mau diambilin nih gitu kan, oleh-olehnya. Akhirnya gue jalan tuh bang. Pas di jalan itu dia ngejar-ngejar gue, ngejar-ngejar mobil, ngelaksonin. Tin gitu kan, sampai nyalip, dia bilang ini berkatnya di bawah. Disitulah kata guru saya, pelajarannya adalah itu yang namanya rezeki itu nggak akan ketukar. Gitu. Kalau emang itu rezekinya kita, itu bakal ngejar-ngejar. Walaupun lu tolak nih, ya kan, wah udah nggak usah, tapi kalau emang rezeki kita ya mau paksa gitu loh. Itu loh, jadi gue dapat pelajaran yang benar-benar yakin gitu loh ya, bahwa rezeki, jodoh, kematian itu ya nggak akan ketukar gitu loh, itu udah Allah takdir gitu kan. Makanya jangan sampai kita risau dengan rezeki gitu loh, karena walaupun emang lu kerja keras ya kan, tapi rezekinya sedikit, kadang-kadang kita suka ngeluh ya, gue udah kerja keringat sampai pantat-pantat gitu kan, tapi hasilnya sedikit ya kan, salahnya apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kata guru gue itu tadi, makanya gue dari situ udah yakin, oh iya gitu loh. Guru gue kerjanya apa ya, bisnis nggak punya, cuma pondoknya santrinya semua gratis, tapi dia bisa menafkahi itu santrinya. Masya Allah luar biasa. Dia bilang rezeki mah sudah diatur, yang penting punya satu, anti anti mulut ini meminta gitu loh bang, nggak pernah mengeluh sama makhluk gitu. Jadi ya udah mintanya ke Allah aja deh. Gitu sih bang. Alhamdulillah kemarin dapat pelajaran juga gitu. Alhamdulillah sekarang ya ketika gue yakin itu, besoknya alhamdulillah 9 menit saya ada bisnis makanan juga, makanan ringan. Alhamdulillah 9 menit order langsung 100 kali lipat orderan dari seperti biasanya. Emang kunci yakin. Itu intinya gitu. Aneh baru paham sih. Kan kemarin-kemarin anak mikirnya kalau emang lu mau dapat rezeki, mau dapat uang banyak kan harus kerja keras ya. Sebenarnya polanya bukan itu, cuy. Tapi apa? Deketin Allah. Udah ibadah aja, udah ibadah. Karena kan tugas kita, inna khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ada guru saya begitu.
akhirnya kan jadi ya luar biasa ya, karena guru saya tuh langsung mungkin udah sering banget ya bilang ke saya, rezeki mah nggak akan ketukar karena saya blow on gitu kan, nggak yakin gitu kan, akhirnya ya dikasih contoh gitu. Itu akhirnya pas gue udah dipepet begitu kan, akhirnya terus saya nanya kan, "Kiai ini gimana?" Ya udah ambil aja, gimana orang itu mau udah rezeki kita. Ketika udah kita ambil, kata Kiai, "Udah sekarang kita ngirit ya, makanan ini jangan kita makan, kita sedekahin lagi. Karena sekarang ini nyari makan susah," dia bilang. "Karena dapetinnya susah, kalau kita sedekahkan maka pahalanya kan lebih banyak lagi," gitu loh, Bang. Alhamdulillah, itulah. Makanya gue jadi yakin tuh sekarang, oh begini polanya, itulah.